Halo Sobat Maiken, jumpa lagi bersama kita di program Cerita Kita di Maiken Podcast. Nah, kesempatan kali ini, episode kali ini kita kembali di dalam cerita kita, kedatangan dua narasumber dan kita hari ini ada di tempat yang sangat spesial. Di mana itu? Ya, kita ada di sebuah kafe kekinian di Jakarta Barat, yaitu Rumah Juliet. Yeay. Nah, Sobat Maiken, jika Anda vegan, jangan lupa mampir nih. Ini barusan gini, enak nih. Nggak Ini vegan kan? juga boleh mampir. Nggak vegan boleh mampir Iya. juga pastinya. Ya, tapi menunya pasti sehat-sehat, bergizi, higienis tentunya ya, teman-teman semuanya. Kali ini kita tidak membahas mengenai apa itu vegan. Nah, tapi kita akan bertemu langsung dengan owner dari Rumah Juliet. Benar ya, Bob ya? Ya. Oke, Sobat Maiken, kita segera hadirkan owner dari Rumah Juliet, Vivian dan Harti. Ya, apa kabar Vian Harti? Ya, baik, Hobi, Makasih. baik. Iya. Thank you sudah datang ke rumah Juliet. Iya, nyaman sekali nih, ya kan? Mungkin bisa diceritain dari Harti atau Vivian asal mengapa kepikiran buka sebuah kafe yang unik ini? Dan kenapa namanya Rumah Juliet? Iya. Kalau ini kan idenya Vian, jadi Vian aja. Ya, aku mau ngomong suruh dia jelasin. Kamu aja yang jelasin. Oh, sebenarnya singkat aja ya, waktu aku kuliah, aku kan kuliahnya psikologi, jadi ada dikasih tugas. Kita tuh sering kayak analisa tokoh utama di dalam film-film kok. Iya. Jadi kayak sebelum kita analisa manusia benar nih ya, kita tuh sering analisa tokoh utama film. Jadi suatu hari nih, aku ketemu satu film tuh judulnya Letters to Juliet. Nah, tersentuh banget sama film itu karena itu ceritanya di Italia itu kayak orang datang ke rumahnya si Juliet, Romeo dan Juliet, tapi rumahnya Juliet itu ada didiriin namanya Club Juliet. Jadi di sana kan jadi tempat wisata tuh. Jadi orang-orang sering kayak nulis surat, taruh ke dalam kartu pos, terus nanti Club Juliet ini balesin satu-satu. Oh. Dan di dalam movie itu adalah ada satu surat itu tuh mengubah hidup seseorang tuh sangat luar biasa. Hanya karena sepucuk surat. Sepucuk gitu. surat. Jadi kayak aku sangat terharu gitu. Jadi kayak dari saat itu aku udah pikir bisa nggak ya kita buka kafe dengan konsep kayak gitu gitu. Karena dari dulu aku tipenya tuh suka nongkrong sama teman. Jadi suatu hari pengen punya kafe sederhana gitu. Ya. Tapi aku pengen ada konsep itu digabungin. Tapi kalau di asli di Italia itu nggak ada kafe ya. Iya. Tempatnya tuh Oh, benar-benar Cuma wisata, wisata foto-foto doang, Oh. terus tulis surat ya. Oke. Jadi di sini aku pengen gabungin dan aku ada email orang sana juga minta izin dan lain-lain lah gitu. Boleh nggak pakai namanya itu. Jadi long story short itu sih singkatnya. Jadi jadilah Rumah Juliet saat ini. Ya, itulah buktinya mimpi adalah kunci hari ini kita bisa hadir Aduh, makasih. di Rumah Juliet. Luar Amin, biasa. Tapi sebenarnya Vivian juga beberapa tahun setelah buka rumah Juliet kan kok dia juga Ya, aku udah sempat kesana. volunteer. Sempat kesana volunteer. dulu ya. Iya. Volunteer balas surat. Iya. Kayaknya ada 10 hari ada ya? 22 hari. 22 hari. Ya, Itu 3 kapan minggu. di sana? Ini tempat aslinya nih. Di Iya, sini iya, di iya, dinding iya. ini nih. Uh-huh. Ini di balkonnya Juliet. Di Italia ya? Di Italia. Itu ya. surat-suratnya isinya apa aja biasanya? Random kok. Random. Jadi di sana itu dia kan 1 tahun terima sekitar 50-60 ribu surat ya dari Wow. seluruh dunia. Seluruh Iya. dunia. Jadi setiap hari itu pasti hostman itu datang langsung dikategoriin. Jadi udah kelihatan oh ini bahasa Jepang, taruh di kotak bahasa Jepang. Gitu. Jadi waktu aku pergi itu yang Mandarin, bahasa Mandarin itu nggak ada yang sentuh. Jadi hal yang pertama yang aku lakukan adalah aku langsung balas yang bahasa Mandarin Iya, gitu. iya. Alasannya kenapa As- waktu itu? Karena belum ada orang Volunteer mana? Chinese. orang Asia tuh Orang belum. Asia belum ada. Ah. Jadi dia kayaknya bisa Orang Asia dibilang pioner pertama. ya. Iya, enggak bukan pioner lah, Oh, tapi bukan. kayak orang yang aku Yang pokoknya pertama fokus kali aku di balas kotak Mandarin itulah. surat itu yang Tapi dalam nggak ada bahasa yang Mandarin sentuh. ya. Iya, iya. Oh, Dia langsung Bukan kategori orang Asia deh, orang Chinese. orang khususnya Chinese ya. orang Chinese bener. Tapi tetap ada untuk peminatnya yang mengirim surat dalam bahasa Chinese ada ya? ada. semuanya? Ada yang dari Taiwan, ada yang dari Oh. China, banyak lah.
Pokoknya yang bahasanya Mandarin gitu. Dan mungkin penasaran kita ingin sharing kepada sobat Maiken, rata-rata suratnya paling banyak mengenai apa? Ya. Surat yang di mana nih? Yang di mana nih? waktu di sana nih ya. dulu Di nih, sana ya, nih sana ya. dulu nih. Di sana itu aku ada balas sekitar 90-an surat totalnya selama 3 minggu. Jadi itu masalahnya random sih sebenarnya, nggak ada fokus kayak lebih banyak masalah cinta, nggak juga, bahkan ada yang masalah keluarga, ada yang masalah lebih ke, menurut aku ya, kalau misalnya mau dikategoriin ya, itu menurut aku lebih ke masalah identitas diri, terus kayak pengolahan emosional diri yang kurang oke gitu, jadi butuh support gitu loh. Sebenarnya kita balas kan sebagai namanya Juliet kan, kita atas nama Juliet gitu, kita cuma disuruh kasih support doang. Kita justru nggak boleh sembarang kasih saran gitu, nggak boleh jadi rekomen. Sebenarnya cuma butuh kasih dukungan aja gitu, kayak kamu pasti bisa, kamu tenangin diri dulu, sejenis itulah sebenarnya. Karena kita juga di ini loh, habis kita balas nih, dia tanya kamu balasnya gimana, dia mau make sure kalau kita balasnya tuh beneran. Ada quality control. Iya, quality control lah. QC untuk membalas surat. Walaupun mungkin dia nggak ngerti ya gue bahasa Mandarin apa gitu. Tapi aku kira-kira aku bilang ini yang aku balas gini. Dia selalu make sure. Menarik ya, sangat menarik. Dan suratnya benar-benar sampai sih, karena waktu dia di Itali dia tulis surat buat saya sih. Pas cek nyampe ya. By post. By post. Pakai perangko. Sekarang kalau ada zaman media sosial ini apakah masih masih jalan masih ya? Sampai hari ini. Sebenarnya di Rumah Juliet yang di Jakarta, kita juga adopsi kayak semacam yang sama. Jadi kalau misalnya pengunjung ke sini nih, mereka bisa tulis surat untuk seseorang orang yang mereka sayangi atau siapapun lah itu kan, kita di luar Jakarta ataupun di Jakarta. Dan kita bayar. Mereka nggak usah bayar. Pakai perangko. Iya. Ada Itu yang uniknya ya. Iya. Nggak pakai yang poster catat gitu. Hilang keunikannya. Cuma pengennya lumayan banyak kok. Maksudnya ada yang kita pernah kirim sampai ke Jerman, ke Swiss, ke Korea, India, banyak pernah kita kirim. Oke, nah itu mungkin sobat Maiken belum tahu ya, Juliet ternyata ada seperti itu, bisa mengirim surat kemanapun ke orang-orang yang kita sayang ya. Coba sekarang kalau nanti kita cerita nih tentang di Italia nih, kalau di rumah Julietnya sendiri bukan maksud untuk membongkar isi surat itu ya. Ya. Kira-kira dari teman-teman yang pasti Indonesia semua dong pasti ya. Nah, teman-teman Indonesia itu rata-rata average dari umur berapa yang mereka biasa suka berkirim surat? Kan di suratnya kita tertulis nggak? Nggak tertulis. Enggak ya. Kayak usia tapi berapa sih? rata-rata pengunjung sini ya pasti teenager remaja ya? sampai inilah yang adults, dewasa yang muda gitu, Iya. rata-rata. Oke. Dan isi sifat dukungannya itu lebih sifat ke financial atau rasa percaya diri, confidence, atau maksudnya isi suratnya. isi suratnya. Isi suratnya Untuk mungkin Indonesia. karena di Indo itu ya suspek aku aja ya, aku kan nggak tahu alasannya kenapa gitu, tapi mungkin kita tuh identik dengan Romeo dan Juliet kan, benar kan kalau di sini. Jadi kayak kebanyakan memang masalah cinta. Ya. Masalah cinta lebih banyak pasti putus cinta. LDR lah, putus cinta lah, kalau enggak tentang merit lah, ada juga, tapi ada karir juga, kayak dia kerjaan, dia ada masalah apa gitu, pertemanan juga ada gitu. Tiga inilah, dan cinta, pertemanan, dan karir. Lebih banyak di Rumah Juliet tuh temanya seperti itu. Dan kalian tidak memberikan saran tapi ya lebih dukungan. Lebih ke sama dukungan. ya konsepnya ya, support ya. Lebih ke support. Karena saran tuh nggak boleh sembarang kasih. Iya. Dan itu sudah berjalan berapa lama? Di sini? Ya, 6 program tahun. itu. Dari awal ya. Iya, dari awal. Jadi sudah 6 tahun Rumah Juliet menebarkan tadi ya, menyampaikan pesan itu ya, luar biasa. Sebenarnya awal-awal tuh kita tuh justru bukan bakery vegan yang mau kita fokus. Yang aku mau kan aku tuh pengen bawa komunitas surat menyurat aja. Itu tujuan utamanya kok. Tapi kan kita buka kafe, kita harus jual sesuatu. Harus ada sesuatu yang berbeda dengan ekonominya harus kalau nggak ini nggak bisa berlangsung. Jadi akhirnya, dan aku
udah vegan, jadi akhirnya aku pengen dong jual sesuatu yang vegan. Masa aku vegan aku jual sesuatu yang nggak vegan, nggak lucu gitu. Tapi lama kelamaan orang lebih menarik ke kuenya, jadi akhirnya kita fokusnya sekarang lebih ke vegan bakery. Jadi malah konsep surat menyurat itu jadi kayak sampingan tambahan gitu. Tapi masih berjalan masih sampai ada sekarang. ya. Masih ada tapi. Jadi Sobat Maiken, jika Anda ingin kirim cake vegan ke Oh, pacarmu gitu, pakai dukungan surat menyurat gitu kan, kata-kata indah. Nah, jangan lupa tuh mampirlah ke Rumah Juliet. Barat, jangan lupa. Iya, Thank you, benar. thank you. Ya, itu tadi kan asal usul nih, Iya, asal usul asal vegannya ya. Kemudian setelah terciptanya vegan ini, kalian terciptanya rumah Juliet sehingga terbentuk sebuah komunitas pastinya ya. Jadi ada teman. Iya. Tapi mengalami kesusahan nggak sih awal-awal buka rumah Juliet ini? Susah sih pastilah kok ya. Maksudnya kita berdua kan bukan Merintis background ya. bisnis ya. Kan ngerintis ya. Iya, Nah, iya, kita nggak ada background bisnis gitu loh. Dia baru lulus kuliah. Dan gua dulu backgroundnya tuh ya IT. karyawan swasta lah. Kuliahnya IT sebenarnya kuliah doang sih. IT kuliahnya doang. Gitu. Nah, jadi waktu kita terjun itu banyak hal yang kita nggak paham. Cuman ya lambat laut ya itu kita bisa pelajarin lah. Cuman yang paling menolong itu untungnya kita tuh ada dalam satu komunitas yang vegetarian. Jadi begitu kita buka rumah Juliet, kita kasih tahu ke teman-teman kita, oh kita ada nih rumah Juliet nih. Kalau lu orang butuh kayak vegan segala macam, bisa kontak kami. Nah itu membantu banget itu di awal-awal. Awal-awal lah. Nah, Menurut aku kalau misalnya kita mau rintis apapun ya, hal yang pertama yang harus reach out adalah komunitas. Yang Networking paling ya. dekat, iya yang paling Golongan dekat sama satu dulu. kita. Iya. Golongan satu. Ring satu. Iya. Satu. Nah, ring satunya itu pasti komunitas yang terdekat. Dari situ bisa mulut ke mulut ya. mulut ke mulut. Ya, Karena bisa kan jadi lokasi marketing kita kan. berjalan Iya, ya. betul. Lokasi Dan kita kan juga didukung dalam sama gang. medsos ya. Iya, Media medsos. sosial. Medsos ya, betul sekali. Dan untungnya dari kalian berdua memang mempunyai sebuah komunitas positif nih. Berarti ya. Ya. Iya dong pasti. Ya, nah kita bicara soal komunitas positif nih ya. Kita saat sekarang ini di zaman milenial, di zaman yang media sosial, yang tidak ada filter nih ibaratnya ya. Kan kita berarti harus bisa pintar-pintar untuk memilih komunitas yang tepat bagi kita. Ya. Nah, ya kan komunitas positif mungkin bisa dijelaskan nih siapa kalian. Makanya komunitas yang oke. Yang selama ini kalian Jadi support system. jadi support system Jadi kalian support. itu apa sih? Kebetulan gue ketemu Vivian juga di komunitas itu ya. Iya. Jadi kan sebenarnya gue ada gabung satu itu namanya INLA, International Nature Loving Association. Itu isinya tuh pemuda-pemuda yang kayak gerakan cinta alam lah, yang diwujudkan itu melalui Tarian. seni budaya. Seni budaya ya. Jadi nggak cuma tarian tapi ada nyanyian, mungkin ada dramanya juga gitu. Dan waktu itu gue join di kalau nggak salah SMA kelas 3. SMA kelas 3. SMA kelas 3 terus ikut INLA, ikut tim tari waktu itu ya. Dampak apa yang gue rasakan sih gini sih kok, maksudnya gue belajar hal-hal yang gue nggak dapat di sekolah. Iya. Gitu loh. Kalau sekolah tuh kita kan cuman kayak belajar Textbook akademik textbook gitu Teori. ya. Nah, teori segala macam kan. Tapi sebenarnya di luar itu tuh banyak hal yang kita perlu kayak oh ternyata banyak gitu loh yang kita nggak dapat di sekolah gitu. Misalnya pertama contoh Leadership. Kedisiplinan. ya leadership, disiplin, terus belajar hidup dalam berkelompok. Iya. Gitu loh. Karena kalau kita nggak bisa mendalami 3 hal ini, susah lah ya. Kalau misalnya Susah bertahan di. tiba-tiba keluar kan, Iya. susah bersosialisasi gitu loh. Iya. Maksudnya jadi kayak gimana ya? Kaget gak sih? Bekalnya kurang untuk menghadapi dunia luar. Iya. Iya, Jadi untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Kenapa walaupun di awal-awal tahun itu rada susah ya, tapi kita lumayan strong karena kita udah ditempa di komunitas ini gitu. Iya. Kita udah melalui kayak banyak hal yang sulit lah di komunitas ini, mental kita udah terbentuk kok. Bukan nggak susah ya, tetap susah tapi kayak kita tahu ini semua tuh proses. Udah Ya, menjadi ya, sebuah udah. kebiasaan, Iya, mengenal ya. kita tahu kalau kesulitan ini akan membawa kita itu ke tempat yang lebih baik gitu loh, membentuk kebiasaan yang lebih baik ke depannya gitu. Iya. Itu sih. Oke, jadi komunitas INLA itu menjadi cikal bakal dari Ya. Hardi sama Vian untuk Iya. ini ya, untuk merintis dan
udah punya bekal tempaan mental. Iya, Iya. itu sih yang kita rasain banget sih. Dan sampai saat ini masih di dalam komunitas itu ya. Masih, Masih. walaupun Masih. udah nggak aktif banget, Ya. tapi masih. Masih ya, Masih. ya. Ya, Komunitas luar itu biasa. Perannya berbeda aja. Ya, Iya. sudah jadi senior ya sekarang. Aduh, enggak lah, masih belajar lah. Bapak-bapak. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi Avian dari psikologis ya, dari Kuliahnya kuliah psikolog, psikologis. ya. Berarti bagaimana menurut Vian kalau dari ilmu psikologis mengenai sebuah komunitas positif ini? Yang tadi aku baru sebut ya. Iya betul. Jadi kalau misalnya di teori psikologi kita tuh ada yang namanya broaden and build theory. Broaden itu artinya adalah meluas, meluas arahnya, jadi kayak ke bawah. Build itu kan membangun, Membangun. jadi dari bawah ke atas. Mhm. Kenapa teorinya broaden and build? Hmm. Itu karena ketika kita mengalami hal yang positif, kejadian yang positif, perasaan yang positif, itu kita diri kita itu mau secara mental, mau secara emosi, mau secara fisik bahkan bisa diukur loh di teori psikologi itu. Penglihatan kita jadi lebih jelas, otak kita lebih lincah, Yes. perasaan kita lebih positif, kita lebih gampang menerima hal baru. Makanya namanya broaden and build gitu loh. Oh, oke. Kenapa kita banyak agama nih, dia ngajarin kita untuk berdoa. Ya. Karena ketika berdoa kita kan pasti connect-nya ke atas. Vertikal, betul. Vertikal gitu. Jadi nggak hanya sesama tapi juga ke semesta ini gitu. Sama teori psikologi kok. Kayak gitu. Jadi kenapa kita menganjurkan ke banyak orang kalau harus ada di komunitas positif karena itu kok. Karena itu sangat membantu perkembangan kita sebagai manusia gitu. Di tahapan manapun gitu loh. Yes. Kita. Kalau kita lagi sedih nih ya, kita pasti berasa dong, gua kayaknya kok sakit dada gua, semuanya ke dalam, Iya. terus kayak kita kebingungan. Rasanya kita yang paling menderita iya, gitu. kayak Feel alone. fokusnya ke diri Iya. sendiri, ke dalam. Kalau kita lagi menderita atau emosi negatif, tapi kalau emosi positif bikin kita lebih untuk orang lain dan sekitar. Ya. Itu bedanya. Dan ini dijelaskan di psikologi, jadi bukan ilmu saya sendiri. Jadi kayak setiap manusia kodratnya seperti itu. Ya, seru banget nih ternyata teori psikologis dari kamu setelah kuliah nggak sia-sia loh Vian ya. Bekal. Vian. Iya. Ya. Semoga enggak. Iya kan? Ternyata dari psikologis kamu kemudian dari tugas akhirmu akhirnya menjadi masa depanmu gitu. Iya kan? Sekarang dikolaborasikan dengan Hardi yang punya komunitas positif. Nah, Luar biasa ya kan, sekali. kolaborasi. Sebenarnya sama-sama sih kita Justru satu berasal dari komunitas kan. sama. Iya. Dia juga anggota Inlah. Iya. Wah, jadi komunitas Inla itu sangat positif sekali dan kalian ternyata. Nah sekarang pertanyaannya, ketika kalian berada di sebuah komunitas yang memang positif, kemudian apa sih yang pernah kalian lakukan untuk berbuat positif dalam komunitas itu, pernah nggak sih Ya. terpikir itu? Di Hal-hal sehari-hari. Iya sehari-hari gitu. tapi kita kan manusia kok ya. Iya. Maksudnya kan tetaplah, maksudnya mau Perlu subah, belajar, mau ya. bagaimanapun tetap ada errornya, Tetap. tetap bagaimanapun tetap ada. Mhm. Maksudnya ilmu pasti bagus, tapi yang mempraktekkannya itu kadang-kadang ya error atau bagaimana lah gitu. Cuman maksudnya, gue masih tetap berusaha untuk ngelakuin yang terbaik tiap hari gitu loh. Bahkan ada satu momen kan, Iya. dimana gue tuh sering doa kalau gue pengen jadi orang baik. Itu maksudnya lebih baik setiap hari lah gitu. Dia pernah ngomong ke aku kalau dia pengen 1% lebih baik tiap hari. Tiap hari ya. Satu Menarik persen ya. aja. Maksudnya gue Iya. Berarti 100 hari udah perfect dong 100. Tapi kan banyak Cuma 3 aspek bulan, loh. Banyak aspek. Iya lah. 0,0001 maksudnya gini, gue mau mencoba untuk tidak kayak lebih sensitif Ya. maksudnya nggak mengignore, tidak Mengabaikan. tidak mengabaikan yang sebenarnya bisa gue bantu gitu loh. Misalnya ngelakuin sesuatu lah gitu kan. Iya. Dan ya gue ada momen-momen kayak gue mau kayak mau coba lebih baik lah gitu Iya. kan. Dan benar-benar dikasih ujiannya gitu loh. Maksudnya kayak doa itu wah senyapnya kenceng ya. Harus, iya. Kayak tiap hari kita doa yang sama gitu. Iya. Jadi waktu itu gue pulang dari, gue lupa dari mana, dari supermarketnya lah ya. Iya. Lagi di jalan belakang Indosiar nih. Oke, iya. Ya, itu kan jalannya sempit kan. Benar. Paling cuma bisa satu mobil doang, Iya. dan agak gelap kan. Iya. Gue ketemu satu bapak-bapak, Aha. tapi dia ada kelainan.
bukan kelainan, kebutuhan Kebutuhan khusus. Iya, kebutuhan kebutuhan khusus. khusus, ya. Jadi kakinya tuh nggak berfungsi normal seperti biasanya. Kakinya lebih pendek dan lebih kecil, Oke, tangannya iya. lebih gede. Iya, gitu. iya. Itu lagi bulan puasa kalau nggak Iya. salah. Ya gue lewat, awalnya gue lewatin, lewatin kayak, Oh ya udahlah gitu dia ya. jalannya itu pakai tangan. Oh iya, Dan jalannya kayaknya aku pakai pernah lihat juga loh itu. Pernah lihat juga ya? Pernah lihat. Gimana? Nah, jadi akhirnya gue lewatin, cuman gue pikir jangan deh, yaudah gue nepi. Iya. Karena gue ada semangka di belakang. Ya. Gue pikir gue mau kasih semangka ini ke si bapak, beda bawa pulang ke keluarganya buat buka puasa Ya, gitu Iya, kan. oh pas puasa ya. Gue samperin tuh kok, Hmm. gue samperin terus gue bilang, Pak, ini ada semangka nih buat bapak gitu kan, ini buat bapak buka puasa. Itu nggak jawabannya apa? Yang bikin gue merinding. Ya, Pak. Sorry mas, saya lagi puasa nggak nih. Oh. Dan juga sebenarnya semangka berat. Semangka berat ya. Dia jalan aja kan udah. Bukan. Awal tuh gue bukan bilang untuk buka, bukan untuk Buat pulang, puasa. buat bapak aja Buat makan. Buat bapak aja semangkanya. makan. Terus langsung bilang, oh enggak lah mas, saya lagi puasa, nggak usah nggak apa-apa. Padahal tuh utuh atau potong? Utuh kan? Utuh. Oh, Tapi Cuman- masalahnya yang bikin kita kaget itu Dia adalah kita nggak kepikiran kalau beliau puasa. Itu jawaban dia kok. Iya. Gue pikir kayak, kalau lu dikasih bantuan lu terima aja gitu kan ya. Buat Kalau ntar enggak, buka puasa bisa kalau sebenarnya. buat entar Gitu nggak ya. bisa gitu. Iya. Cuman jawaban dia tuh kayak menampar Iya. gitu, kayak wow Iya. dia tuh dengan kayak Walaupun seperti itu punya kebutuhan khusus tapi masih ah, berpuasa Taat. ya. imannya Taat, masih kuat. iya. Imannya masih Imannya kuat. masih kuat. Betul. Jalan aja susah gitu loh. Betul. Jalannya Betul. susah. Tangannya tuh udah berotot loh. Nah, Jalannya tuh susah, cuman kayak iman untuk puasanya tuh masih Masih ada, ada. gitu loh. Iya. Maksudnya bukan terlepas dari dia tidak terima atau enggak, tapi iman untuk Iman puasanya untuk tuh masih mengingat ada. Tuhannya tuh masih ada loh. Iya. Gitu ya kan. Heeh. Aku pernah juga loh ketemu juga sama, tapi nggak di daerah sana, di daerah Sleepy. Itu mereka sama juga pengemis ya. Dia memang minta-minta kan. Kemudian pas waktu itu pandemi, nah, kita bagi-bagi masker nih. Ya kan bagi-bagi masker. Pak, maskernya udah kumel nih ya kan. Kita bagi nih. Bagi 2 biji. Jawabnya apa? Apa tuh? Pak, satu saja, yang satu buat orang lain. Orang lain juga butuh masker. Ah. Gile loh, merinding banget. Maksudnya Iya. di saat dia bukan nggak mampu ya. Mereka kalau si bapak ini kan lebih memikirkan ya lebih baik beli makan dong Ya. daripada beli masker. Ya, ya. Kita pikir ya kita harus kasih masker. Itu kan kasih beberapa loh waktu itu. Pak, satu aja Pak. Kita bagi masker kain waktu itu, ya kan? Pak, satu aja yang lainnya bisa untuk yang lainnya. Iya, mikirin orang lain. Pikirin orang lain padahal Dalam bisa keadaan susah. dia sendiri juga butuh sebenarnya. Iya. Susah sebenarnya. Dan yang di luar kepala itu maskernya itu sebenarnya udah kumuh, udah kusam gitu. Juga harus diganti. Udah memang layak diganti gitu loh. Tapi Iya. dia masih mikirin orang lain. Nah ya, jadi sebenarnya memang komunitas positif ini ya mereka pun juga sebenarnya udah punya berpikir untuk positif ya. Iya, Ya. itu menurut aku justru itu kekuatan mereka nggak sih kok yang Hah? bikin mereka bertahan Ya, betul, berhari-hari. setuju. Karena mereka mikirin orang lain juga gitu loh. Ya, ya. That's Betul. why aku bilang Hmm. pengalaman positif bikin kita lebih positif, Lebih lebih positif. kuat. Iya. Iya, despite keadaan di luar gimana gitu. Benar. Jadi makanya kalau kita memang sering banyak berjumpa dengan orang-orang positif, kita berpikirnya pun positif Selalu ya. positif. Iya. Dan maksudnya itu juga tanpa sadar sih banyak kita temu di beberapa tempat juga sih, kayak contoh di depan nih. Kayak abang-abang yang depan yang buka bengkel ini kan, gue pernah ketemu satu hari tiba-tiba dia ngomong dengan ada yang ini ada apa nih kan, dia ke warteg, ternyata dia suruh homeless people yang bawa anak gitu Iya. kan, suruh makan di warteg. Dia yang bayar. Terus dia bilang sama pemilik warungnya, aku yang bayar. Iya. Terus saya bilang sama dia, Ibu-ibu bawa anak kan, Iya, pemulung iya. gitu. Iya. Sangar mukanya tapi baiknya minta Iya. ampun. Iya. Penampilan bule preman hati Hello Kitty ya. Jadi di tengah hiruk pikuknya Jakarta masih ada orang-orang begitu luar Iya. biasa. Iya, sebenarnya. itu kayak bikin kayak menyentuh gitu, kayak pas saya lihat kayak ketampar gitu kan. Iya. Kayak kita ada Bisa gitu kita loh. jadi Kita pernah nggak sih ngelakuin ini? Iya. kita ngerasa kita ada nggak sih kayak gitu gitu loh. Iya. Jadi banyak sih sebenarnya komunitas positif mempengaruhi keseharian ya. Kayak contoh kita di Inla juga sangat mementingkan disiplin. Jadi ketika kita rintis usaha ini, apapun yang terjadi kita harus disiplin dan on time. Walaupun ya aslinya banyak kendala dan Ya, lain-lain, tapi kita betul. berusaha semaksimal mungkin gitu. Kalau jadiin kedisiplinan itu nomor 1 gitu. Jadi banyak sih kayak
pengaruh karakter-karakter positif yang kita bisa latih di keseharian. Iya. Dan pengembangan diri juga. Jadi maksudnya dibuka satu wadah. Misalnya nih kayak MC, mau belajar nggak? Oh silakan gitu loh. Terus misalnya kayak nyanyi nih, mau belajar? Oh silakan. Iya. Berdasarkan potensinya dieksplor ya gitu. Ya, Iya, betul. dan juga menurut aku pribadi kalau misalnya kita join komunitas positif, itu walaupun nih ya, kayak Toharti bilang, kita dapat tugas MC, Ya. tapi kita nggak ada bakat MC nih. Nggak ada background. Tapi kita digilir, Ya. mau gak mau kita harus coba, coba. iya kan? Mhm. Dan menurut aku itu suatu pengalaman yang positif juga Iya. gitu loh. Kita ada pengalaman jadinya, walaupun ya ujung-ujungnya kita jadi sadar, kayaknya gue nggak cocok MC, dan nggak usah dipaksa atau gimana gitu. Tapi lain. Gitu kan. tapi at least kita dikasih kesempatan untuk coba. Dan gitu. mencoba. Jadi itu kayak menurut aku keren banget sih, yang lu nggak akan dapet di hanya sekolah akademis dan lain-lain gitu. Lalu nih, kalau menurut kalian berdua nih, kalau kita melihat komunitas-komunitas saat sekarang nih ya kan, khususnya bagi teman-teman milenial kan Ya. banyak sekali komunitas yang mungkin mereka ngomong positif gitu, kumpul-kumpul, tapi mereka ternyata mungkin kadang tanda petik mungkin suka flexing. Sekarang kan ada nadanya kan, Flexing ya. nah, kan lagi ngetren Iya. flexing gitu. Iya, Menurut iya. kalian gimana? Coba. Secara psikologis sih, secara psikologis. Kalau menurut aku ya, flexing lah, fear of missing out, FOMO lah, FOMO juga, takut ketinggalan, takut ketinggalan, itu takut semua menurut aku pribadi ya, dan yang aku sering baca lah ya, Iya. aku kan masih ambil sertifikasi psikologi juga, masih aktif banget lah di dunia psikologi. Itu semua akarnya cuma satu kok. apa itu? Itu adalah kenapa kita bisa gitu, karena Iya. kita nggak tahu value kita apa, kita nggak tahu meaning apa, makna hidup kita apa. Krisis jati diri. Iya, lebih ke kayak gitu sih. Contoh misalnya ya, kalau misalnya seseorang nih, kayak aku pribadi lah contohnya ya, bulan lalu, waduh, isi instastory aku itu adalah teman-teman yang traveling. Ya. Entah kemana, oke. kemana kan sekarang border udah mulai buka, Iya, ya, betul, banyak yang betul, traveling. betul. Kita kan matanya hijau ya, kayak Dalam misi kita ya. sedikit Kakinya banyak. udah gatel. Iya, jalan ya. sedikit banyak ya, jujur ya, lu pasti akan mikir, Pikir. "Gila, Kita gua jadi kapan?" pengen gitu ya. Iya, Iya, iya. Fear of missing out, bener gak? Iya, Takut iya. ketinggalan gitu. Tapi balik lagi ke kenyataan gitu. Iya, iya, iya. Prioritas kita apa? Kita Betul. harus tahu gitu. Oke. Kalau kita tahu prioritas kita apa, nilai hidup kita apa, makna hidup kita apa, kita nggak akan takut ketinggalan. Gitu loh. Kita nggak akan kumpul-kumpul itu cuma buat flexing, Buat- cuma buat gibah, gosip. Iya. Kalau kita jelas hidup kita tuh buat apa, dan kalau kita jelas hidup kita buat apa ya, kalau jujur ya, nggak semua teman ajak keluar kita juga mau keluar. Iya. Bener nggak? Benar. Kita hanya keluar itu pengen mendapatkan pengalaman positif. Positif. Kalau temen ini positif, kita baru sama dia, bener nggak? Iya. Itu jadi makanya krisis jati diri. Krisis jati diri ya. bahasa awamnya. Benar-benar. Jadi sangat menarik sekali nih pembahasan konten kita kali ini. Jadi kita berharap juga kepada sobat Maiken, Ya. ya kita harus mempunyai sebuah jati diri yang benar-benar Iya, kuat ya. dan memang itu dicari kok. Jadi bukan kayak lu 15 tahun lu udah tahu lu mau apa. Belum Enggak tentu juga. ya. Belum tentu. Maksudnya enggak juga, tapi lebih ke walaupun lagi muda banget nih, gue belum tahu arah hidup gue apa nih, tapi dengan caranya adalah lu harus ngelakuin sesuatu yang menurut lu tuh bermanfaat. Intinya itu dulu nih, walaupun kita belum tahu nih, oke, nilai apa ya yang gue harus anut ya gitu. Tapi mulailah dari menciptakan pengalaman yang bermanfaat buat diri sendiri gitu. Walaupun dalam proses penemuan jati diri itu Iya. banyak error tadi ya, Iya, banyak error, pasti. trial error gitu ya. Jadi jangan takut kayak. Ya, Dan ya. aku yakin nggak semua orang walaupun udah tua nih, udah tahu hidupnya jelas buat apa, belum tentu gitu loh. Yang penting kita lakuin hal yang bermanfaat aja buat hidup kita, itu udah paling the best lah. Iya. Itu udah paling benar. Bukan cuma buat hidup kita tapi buat orang lain Iya. juga ya pasti Vian ya. Bermanfaat Iya, buat pasti. orang lain ya. Hmm. Oke, sangat menarik. Makanya saya suka sama nilai kelima dari Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Kenapa tuh? Indonesia. Apa hubungannya? Oh, iya. Garing ya? Semua adil maksudnya ya. Lupakan aja. Oke, nah selanjutnya nih kalau kita ingat di
tahun 2020 kan kita Ya, pandemi nih ya. Ya. Kalau membatasi kita batasan. untuk offline gitu Nah, ya. kalau kalian di rumah Juliet ini pada saat dibuka kan masih offline nih, ibaratnya masih bisa Iya, ketemu ya kan. Nah, karena Betul. pandemi ini kan kita juga akhirnya dibatasi ruang gerak pertemuan kita nih. Betul. Komunitas positif itu bisa tercipta nggak lewat online? Coba. Menurut gua sih kalau ngomong ini kan luas ya, Koy. Luas. Maksudnya lu mau di bidang mana nih? Mhm. Gitu loh. Maksudnya apakah pengembangan diri kah, Iya. atau mau untuk bisnis Bisa. kah, atau mau ke hal-hal lain itu kan banyak gitu loh. Banyak. Nah kalau pengalaman pribadi gue ya, kan kayak yang tadi kau bilang, Iya. kan rumah Juliet itu awalnya kan offline dan Ya. online. Jadi kita ada Tapi offline, fokusnya ada tetap online juga. offline sih. Oh, tempat orang berkumpul. Iya. Yes. Dulu, Gitu ya. dulu. Awalnya. Oke, dan ini jalan lah. Gitu. Ya. Iya, betul. Tapi kita mesti rubah nih karena Hmm, pandemi, hmm, ya hmm. kan maksudnya kayak dunia stop, Change ya. change Hmm. gitu kan. Nah, akhirnya juga arah pola bisnisnya berubah karena orang nggak bisa keluar, akhirnya mereka pesan online terus gitu loh. Nah, waktu itu kita juga harus ikut berubah. Jadi ya manfaatin online ini sebaik mungkin supaya nutupin yang omset offline itu tetap Ya, bisa berjalan gitu. berjalan. Iya. Nah, tapi akhirnya makin waktu karena gua nggak update gitu kan. Tapi gua ngerasa kok salesnya menurun untuk yang misalnya untuk yang GoFoodGrab gitu. Terus makin kesini lagi, Instagram algoritmanya berubah gitu. Misalnya dulu post satu foto, likes-nya bisa banyak. Tapi sekarang satu foto likes-nya dikit. Padahal fotonya juga masih sama seperti yang dulu gitu. Iya. Nah, akhirnya gue mencoba mengimprovisasi sendiri, maksudnya bikin konten yang bagus lah dengan didukung sama Vian juga, maksudnya arahan ini begini. Dan gue coba lihat contoh-contoh dari beberapa konten yang berhasil. Jadi ada nggak komunitas positif secara online? Ada kok, karena Ada, kita ya. bisa mencontoh orang lain. Contoh orang lain. Bukan mencontoh, tapi lebih ke ambil pengalaman orang lain yang Iya. baik yang bisa kita terapkan. Dimodifikasi di rumah Juliet gitu. Iya, yang apa kira-kira yang cocok sama kita terapin. Pasti dong kita learn from the best gitu. Iya. Belajar dari yang tingkat level di Iya. atas kita gitu. Iya. Nah, Dan jadi komunitas positif online ada nggak? Ada sih. ya, Dan harusnya ya. dan kan online itu adalah aku masih mau lanjut dulu. Aku sering banget kayak Biasa. gitu. Iya. Lupa juga mau ngomong. Enggak. Intinya adalah kamu jadi ikut-ikut kelas gitu-gitu Iya, kan. maksudnya kan jadi ikut kelas, tapi Dari situ. ikut kelas online, maksudnya kayak, lu bikin gimana nih biar market itu tetap kayak ngerasa page Instagram kamu tuh menarik, apa yang mesti kamu lakuin, story kamu mesti seperti apa, fitur-fitur apa yang mesti kamu pergunakan. Tapi ujung-ujungnya tuh kita mesti menemukan identitas Harus diri kita punya dulu. identitas dulu dong. Ya, Iya. maksudnya identity rumah Juliet itu mau seperti apa gitu loh. Kalau kamu udah punya hal seperti itu, ya udah kamu nggak usah jalan aja dengan apa yang kamu yakini. Karena orang-orang yang sefrekuensi itu pasti bakal nyambung berkumpul semua bersama, berkumpul. bakal nyambung Iya. gitu loh. Maksudnya nggak usah maksain diri karena marketnya begini, kita ikutin begini, tapi itu nggak sesuai dengan value kita. Iya. Ya daripada maksain seperti itu, ya udah kita bikin value kita sendiri, tapi masih sama, maksudnya masih bisa diterima market. Iya. Dan jalan aja gitu loh. Itu ya sampai saat ini ya kita kayak challenge sama Vian kan, mau nggak kita bikin reels kayak 10.000 nih view-nya gitu kan, caranya gimana nggak tahu sih, tapi bikin aja gitu loh. Tapi ya bener loh kok, semua tuh berawal dari niat. Kita kan awalnya kayak mau tembus 10 kan, 10.000. ada satu loh reels kita yang 3,3 juta. Nah, Wow. itu yang Padahal kita kita nggak nggak nyangka gitu loh. Tapi cuman dengan niat aja nih mencoba sesuatu yang baru, padahal kita nggak nyangka dan kita nggak ada target sampai harus berjuta-juta, cuma 10k doang, 10.000 aja udah cukup gitu. Iya. Tahu-tahu 3,3 juta. Awalnya dari yang kecil dulu 10.000, capai kan. And then kayak ketemu nih satu musibah, si Vian udah hias kue, udah jadi, orangnya nggak suka, Minta ubah. minta ubah, itu berarti rombak total kan. Kita video proses rombaknya. Nah, itu itu yang bikin kesempatannya jadi gitu loh. berkahnya ya. Iya. Nah, jadi kayak drama kan, kayak kue udah jadi tinggal kirim, lu minta rombak. Iya. Nah, Tapi- orang Indonesia suka drama kan. Iya. Gitu loh. Tapi kita Justru tetap jadi berangkat konten dengan yang menarik positif ya. belakangnya. Iya, positif. Iya. Jadi maksudnya kayak Gak gibah intinya. tapi gue nggak bakal dapat momen itu kalau gue nggak ngikutin kayak itu komunitas online yang udah ada. Karena Iya. apa yang gue pelajarin dari mereka juga bilang ya drama-drama seperti ini tuh yang Yang laku. banyak yang laku Banyak gitu. laku ya. Banyak yang laku untuk
negara plus 62. Dan, Gitu. dan tapi memang dari cerita Via yang mengenai drama sebuah roti yang akhirnya nggak jadi, itu sebenarnya awalnya kita menganggap sebuah masalah, Iya. ya kan? Tapi Yes. sebenarnya dari masalah ini kita mendapatkan sebuah kenaikan kelas nih. Iya, Ya kan? justru kita jadi tahu oh ternyata audiens sukanya begini, Iya. storytelling. Jadi gitu ide loh. bagus buat bikin konten ya. Iya, dan juga kan itu dari lebih banyak segi bisnis ya, Ya, komunitas benar. online-nya. Komunitas online ya. Tapi menurut aku komunitas positif online itu adalah dimulai dari page sosial Mhm. media kita, siapa Iya. yang kita follow. Ya. Iya kan? betul, Bener betul, nggak? Kalau betul. kita follow-nya orang-orang yang julid, isinya gibah, flexing, Iya. ya udah tiap hari. Lama-lama kita nggak flexing, Ini ya. jadi flexing juga gitu kan. Karena lihatnya story-nya FOMO juga ya. jadi ya. terpengaruh. Jadi kayak kita benar-benar Oke, harus benar. sortir sih, kayak siapa yang kita ikutin, kita lihat story kayak apa gitu Iya. loh. Dan juga intinya itulah jangan Ah, sampai iya benar. toxic buat diri Toxic sendiri. banget. Berarti secara tidak langsung Vian tuh bisa menyimpulkan bahwa ternyata kalau seandainya kita sebuah media sosial itu kita benar-benar harus sortir harus Iya, kok. iya. untuk Betul, tidak jangan sampai menjadi toksik dalam Betul. komunitas kita. Bahkan buat diri kita sendiri ya berarti ya. Iya, betul. Jadi contoh nih ya, aduh aku boleh ngomong gak sih? Boleh Jadi dong. ada nih, aku kan adalah follow teman-teman Asik kuliah udah dan ngomong ini. lain-lain. Iya, Ngomong nggak sih gitu nih kayaknya asik banget ini. mau ngomong tapi takut menyinggung gitu. Tapi kadang Tanpa nyebut aja mereknya. iya, iya, intinya iya. adalah aku kan ada Ngomong nasi teman-teman- Bambang. Iya, sebut aja teman-teman Mawar. kuliah. Ada 2-3 orang itu yang memang story-nya isinya itu Julid. suka komplain lah, Oh, apalah. Mungkin dia nggak ada tempat curhat apa ya. Iya, iya. Tahu nggak kok caranya apa? Mute aja. Oh. Nggak usah unfollow. Iya, iya. Mute aja story-nya biar lu nggak usah lihat lagi gitu loh. Jadi kayak itu adalah proteksi diri loh. Oh, iya, kita bukan membentengi diri. iya, gitu, dari bukan kita hal-hal nggak yang mau seperti itu. berteman enggak, tapi kayak gituan ya, gue nggak perlu tahu lah gitu loh. Kalau iya. lu butuh ya nanti langsung chat atau gimana gitu loh. Kayak jadi kayak dan no hard feeling sih menurut aku ya. Dan kita tidak sampai menyinggung perasaannya dia kan juga cuma kan. mute story bukan unfollow ya. Iya, betul. Nah, ini Mm. cara menfilter kita nih Iya. Benar. supaya kita tetap selalu positif. Iya, bukan selalu positif lah, tapi lebih Dalam ke- berpikir. Iya, dalam Gitu. berpikir. Dalam berpikir Iya. selalu positif. Gitu. Nah, selanjutnya komunitas positif yang kita ikuti kan pasti kan kita juga selama ini yang dulu offline komunitas di offline, kemudian kan pasti kita akan berjumpa juga. Berjumpa kan di online ini Ya. gitu kan. Masih tercipta ya komunitas positif ini ya. Oh, maksudnya di zaman offline sekarang Iya, kok. Kalau Inla sih sudah mulai lagi ya. ya, Ya. kita udah. Maksudnya dari online ke offline atau offline ke online? Jadi ya tidak dipungkiri walaupun sudah offline Masih banyak konten. masih banyak konten online. 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 Ya. Misalnya Oke. ya seminar online lah, kelas-kelas online lah. Karena Video-video motivasi. iya, online. betul. Ya. Apalagi kita di negara yang di kota metropolitan ini Iya, iya, iya. macet itu kan Sibuk nomor ya, satu. orang. Jarak nomor satu gitu kan. Waktu untuk mempertemukan nomor satu nih ya. Kalau menurutku kok ya, Mhm. yang menurutnya sebatas gue tahu ya. Iya. Kalau misalnya untuk seminar segala macam, orang mungkin udah mulai bergerak ke offline, Offline. gitu loh. Karena Iya. kan seminar selain kayak pakai kata-kata kan itu juga ada activity-nya. Kalau Gesturnya misalnya kita segala ya. macam gitu loh. Tapi kalau meeting dan lain-lain orang masih mau Zoom, Masih Zoom. Google Betul. Meet up segala Iya, macam. iya, Jadi kalau betul. misalnya kayak komunitas seminar gitu, gue rasa sih kebanyakan offline ya. Maksudnya offline ya. Nah, kalau dengan komunitas teman-teman kita sendiri itu udah mulai offline juga ya. Ya sering kumpul lah, Sering ya, udah udah lebih mulai ya. sering nggak sih? lebih sering ngumpul. Ya. Dan menurut aku wajar sih kalau jadi misalnya contoh nih balik lagi ke seminar, workshop apa masih ada yang online walaupun udah mulai offline. Iya. Menurut aku itu wajar karena itu adalah evolusi dari pandemi. Iya. Manusia itu kita tuh jadi belajar kayak contoh kantor-kantor besar di Jakarta yang aku tahu yang teman aku kerja kantoran tuh dia ada bilang, "Oh, ternyata selama pandemi itu mereka kan banyakkan meeting online Iya. ya. Itu malah lebih efektif." Yes. Jadi jadinya kantor itu udah nggak wajibin mereka untuk masuk offline Datang 5 ke kantor. hari. Iya, iya, iya. Jadi boleh 2 hari offline, 2 hari online Iya. kerja dimanapun. Ya, Dan itu tidak mempengaruhi kualitas kerja. Iya. Dan itu salah satu positifnya pandemi sih menurut aku ya. Yes, dan Ah. saya itu juga merasakan itu. Jadi work from everywhere. Iya. Gimana aja bisa kerja, yang penting kerjaan kelar. Iya. Dan Every day is holiday. oh, itu beda lagi nih flexing.
contoh ya gimana? Aduh, everyday is holiday, ampun. Tapi enak loh ayam holiday itu sebenarnya. Enak banget. Besok dia holiday loh. Enak holiday asal jangan stres lihat tagihan. Enggak, tapi kalau holiday kita, ya kalau aku sih holiday di alam itu refreshing banget. Iya. Ya, Refreshing itu banget ya. recharge kita gitu. Tapi kalau kita holiday kemudian di kota yang hingar-bingarnya juga seperti Jakarta ya pindah apa ya? pindah stres juga sih Iya, gitu ya kan benar. gitu ya kan. Oke, kita sangat menarik sekali ya pembahasan kita mengenai komunitas positif ini dan diharapkan konten ini bisa menjadi motivasi bagi untuk teman-teman selalu sobat Maiken ya. berada di dalam komunitas positif ya pastinya ya. Oke. Baik Sobat Maiken, dimanapun Anda berada, kita sangat say thanks banget kepada owner dari Rumah Juliet. Ya. Kita yang makasih. Thank you banget. Kita yang Terima Enak. kasih. Pembahasan kita santai Iya, banget, tempatnya mengenai nyaman, gitu pastinya kan. minumannya enak, ya Iya, kan? benar sekali ya. Oke, baik Sobat Maiken, demikianlah pembahasan kita mengenai sebuah komunitas yang positif dan bagi kita khususnya para Sobat Maiken dimanapun Anda berada, marilah kita bersama-sama memilih sebuah komunitas positif apa yang cocok bagi kita. Janganlah kita takut untuk ketinggalan. Janganlah kita merasa minder untuk sebuah kesuksesan dari orang lain karena kita harus memiliki jati diri kita, apa yang membawa kita untuk masa depan kita sendiri dan kita menjadi jati diri yang positif. Dan pastinya dengan komunitas positif kita bisa mengubah, bukan cuma mengubah diri kita, tapi bisa mengubah ya lingkungan sekitar kita pastinya. Betul ya, sekali. Oke, sampai di sini konten kita. Sampai jumpa di cerita Kita di episode selanjutnya. Bye bye. Thank you.